Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Sampurasun. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, diskusi malam ini pertanyaan dari salah seorang yang lulus P3K malah. Ki, sekarang status kami sudah secara resmi diakui oleh negara. Katakanlah saya sudah punya nomor induk pegawai, ingin lebih mendalami. Dulu Aki sering bicara bahwa di perjalanan program KB itu ada yang disebut wisata spiritual. Nah, ini mohon dijelaskan, apa itu yang dimaksud dengan wisata spiritual? Begini, bahwa yang disebut dengan spiritual itu bukan hanya agama. Salah satunya betul agama. Agama, kebatinan, budaya itu spiritual. Oleh kita terserah, mungkin orang lain mengatakan lain, tapi Aki itu berpendapat itu hasil dari seringnya Aki riungan-riungan dengan para budayawan dan agamawan. Begini. Yang disebut dengan wisata spiritual di dalam program KB itu, yang pertama kita berkunjung ke tempat-tempat keagamaan. Bertemu dengan tokoh-tokoh agama, khususnya di pesantren yang begitu banyak para kiai, para ustadz. Kalau di Muhammadiyah itu lebih banyak di sekolah-sekolah Islamnya, atau kajian-kajiannya itu di masjid-masjid Muhammadiyah gitu. Kalau di NU itu lebih banyak di pesantren. Apa yang kita bahas? Kita bahas diskusi ya. Jadi kita bukan memberikan ceramah, tidak. Kiai juga tidak memberikan ceramah, diskusi tentang program KB lah. Pada saat itu program KB. Jadi kita itu belajar di situ bersama, tentu saja tidak bayar. Waktu itu mah justru terima kasih pesantrennya juga. Ini harus disponsori dulu oleh pemerintah. Dulu itu camat lah. Ingat itu camat Barnawan tahun 72 di Pasir Jambu itu. Kemudian yang kedua camat Aman Atmawisastra. Sangat rajin itu. Kita datang ke pesantren katanya. Terus dibahas apa yang ada di ajaran agama, apa yang ada di ajaran KB. Ya itu, misalnya salah satu contoh. Surat Al-Baqarah ayat 233. Itu dibahas. Karena dibaca dulu surat Al-Baqarah ayat 22 itu, dan yang pertama, dan hendaklah ibu-ibu menyusukan selama 2 tahun bagi yang akan menyusukannya. Nah, ditanyakan apakah dengan disusukannya 2 tahun itu ada nggak pengaruhnya terhadap penjarangan kehamilan? Itu. Nah, kita yang menjelaskan bahwa air susu itu kalau diminum secara baik, ini dengan para dokter, dengan para bidan kita ya, yang dimaksud kita itu bukan Aki, itu akan sedikit besarnya menghalangi adalah terjadinya kehamilan atau konsepsi ya. Itu kan disebut di situ. Jadi yang 2 tahun itu silakan, yang mau disapi juga silakan. Mau menyusukan kepada orang lain juga itu adalah tidak menjadi dosa. Nah, ya gitu. Yang kedua, bapaknya menjadi kewajiban mencari nafkah. Didiskusikan juga itu. Mencari nafkah itu adalah nafkah lahir, nafkah batin kepada keluarga, dan lain sebagainya. Itu yang kedua di surat Al-Baqarah 233 itu. Yang ketiga di situ disebut tidak hendak Allah, atau jangan sampai ibu menderita karena anaknya dan ayah menderita karena anaknya.
Di situ, jadi kita itu didiskusikan kalau begitu iya ya, kita harus ada usaha dan lain sebagainya ke situ. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa hendaklah bertakwa kepada Allah yang tahu tentang pekerjaan kita. Di situ kan di akhir kalimatnya seperti itu. Nah itu didiskusikan satu persatu kalimat. Ada nggak peluang untuk kita memberikan keterangan kepada orang lain bahwa KB itu bisa dilaksanakan. Begitu. Makanya kalau yang belajar dari awal itu biasanya dalam. Kita banyak. Tentu saja yang pertama itu yang didiskusikan itu adalah hukum punya anak. Makanya kita tidak boleh menggurui hukum punya anak itu begini. Pak Kiai, kalau di dalam Islam bagaimana hukum punya anak? Mohon dijelaskan. Begitu caranya. Lalu diskusi itulah wisata spiritual. Misalnya satu lagi nih, sebetulnya panjang ini. Nanti kita beralih ke budaya. Atau kita bagi dua saja. Yang bersifat pemahaman NKKBS atau menanamkan jiwa-jiwa supaya kita membuat satu isi pesan yang bagus bersama. Yang kedua kegiatan. Tentu saja di isi pesan yang pertama harus didasarkan ini kenapa KB boleh. Ini Pak dari kiai yang di sana karena tidak nyambung dengan kiai kita yang menyambungkan bahwa katanya yang jadi dasar utama itu adalah bahwa anak dan kawin itu bukan hukum wajib mutlak. Oh begitu, itu wisata spiritual itu seperti itu. Kita datang ke pesantren dengan Pak Camat tuh rajin tuh Pak Camat itu sampai bapak-bapak dan ibu-ibu kan kenal dengan pesantren Al-Ittifaq itu. Di mana Pak Kiai Haji Fuad itu sobat Aki, sekarang baru meninggal beberapa tahun ya yang lalu, dan itu Pak Jokowi kan kemarin ke sana karena itulah yang mulai dengan menggali cara-cara yang modernisasi itu ya. Hukum punya anak, hukum kawin dibahas. Kemudian di dalam perkawinan misalnya di surat Rum 21 itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja dan seterusnya sampai terakhirnya ada yatafakarun. Kalau kiai baru sampai ke situ. Nah, di dalam yatafakarun itu apa isinya? Ya tafakarun itu bagi orang yang berpikir karena dengan kawin itu akan panjang ceritanya dunia akhirat begitu. Tidak semata-mata win jabar win kawin neh jabar neh reneh begitu. Jadi wisata spiritual itu ada yang bersifat penanaman jiwa, kesepakatan dan penyusunan program yang bisa kita nanti kembangkan di masyarakat. Karena ini 7 menit ya. Besok kita sambung lagi. Wisata ini bagus, ada pertanyaan ini karena nanti bukan di agama saja. Juga bagaimana wisata spiritual atau kebatinan ini kepada para budayawan. Bagaimana kepada juru-juru kunci ya, itu sampai kepada perias pengantin. Bukan latihan. Kalau latihan itu pelatihan. Ini bagaimana wisata kita dalam rangka menambah jiwa kita, menambah pengetahuan kita, juga mengerjakan kita memberikan masukan kepada para kiai, kepada para leluhur ya. Dan nanti ada juga sampai ke kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pesantren, yang dilaksanakan di Masjid Agung, yang dilaksanakan di Baduy, ada yang dilaksanakan di Kampung Kute dan lain sebagainya. Itu besok kita cerita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.